Pesawat bertenaga nuklir bukan lagi sekedar fiksi. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan lebih lanjut, kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Pada tahun 2018, Lockheed Martin ternyata telah mengajukan paten untuk sesuatu yang disebutnya sistem kurungan plasma, perangkat cukup kecil yang bisa dimuat di badan pesawat F-16 Fighting Falcon. Meski kecil, alat ini mampu mengatur suhu internal 10 kali lebih panas dari pusat matahari. Perangkat ini dirancang untuk memainkan peran penting dalam pendekatan produksi listrik yang beberapa masih menganggap sebagai fiksi ilmiah, yakni fusi nuklir. Kini kemajuan terbaru di lapangan membuat kekuatan fusi terlihat tidak hanya mungkin, tetapi bahkan berpotensi layak. Di tahun-tahun mendatang, fusi tidak hanya bisa mengubah segalanya tentang cara dunia berperang, tetapi juga bisa mengubah cara umat manusia mendekati konflik itu sendiri. Dan semuanya mungkin dimulai dalam ruang anggaran hitam Pentagon. Segera setelah manusia menyadari dapat menghasilkan tenaga besar dengan membelah atom, upaya dimulai untuk memasukkan konsep baru ini ke dalam hampir semua hal, termasuk pesawat terbang. Dengan menggunakan sedikit bahan bakar, tenaga nuklir dapat memungkinkan pesawat tempur, pembom, atau platform pengintai tetap mengudara praktis tanpa batas. Tetapi meskipun beberapa program ditunjukkan untuk menerjunkan sistem propulsi pesawat, reaktor fisi pemecah atom menunjukkan risiko yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Upaya fisi memang menemukan tempat dalam aplikasi angkatan laut dengan program yang mengarah ke kapal selam dan kapal induk bertenaga nuklir saat ini. Tetapi upaya penerbangan seperti rudal SLAM bertenaga nuklir Project Pluto atau pembom bertenaga nuklir Convair NB-36 dianggap sedikit gila. Rudal Project Pluto memang bisa terbang ribuan kilometer, tetapi dia bisa menjatuhkan bom hidrogen dan memuntahkan radiasi di sepanjang jalan sambil menghasilkan suara yang sangat kuat. Bahkan para ilmuwan yang mengerjakan program itu percaya gelombang suaranya saja akan membunuh siapapun yang dilewati rudal. Sementara bomber NB-36 juga dapat praktis tanpa batas waktu, tetapi setiap kecelakaan dapat menyebabkan bencana lingkungan. Saat ini satu-satunya program yang diungkapkan secara publik dari negara manapun yang ditujukan untuk menerjunkan platform udara bertenaga fisi adalah rudal 9M730 Burevestnik atau Skyfall Rusia. Tetapi tampaknya program ini tidak banyak bergerak maju sejak diumumkan pada tahun 2018. Bahkan ilmuwan dari pusat nuklir Rusia terbunuh pada tahun 2019 dalam sebuah ledakan, insiden yang dikaitkan dengan program Burevestnik. Perbedaan fisi dan fusi. Fisi dan pesawat terbukti tidak bisa berpadu, tapi fusi bisa menjadi cerita lain. Fusi nuklir bisa dianggap sebagai kebalikan dari proses fisi yang dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir dan sistem senjata saat ini. Keduanya adalah proses fisik yang menghasilkan energi dari atom. Tetapi jika fisi menghasilkan sejumlah besar energi dengan membelah atom yang lebih besar menjadi dua atau lebih yang lebih kecil. Fusi menggabungkan dua atau lebih atom yang lebih ringan menjadi atom yang lebih besar. Pembangkit listrik fisi telah semakin diminati dunia. Pembangkit listrik tenaga nuklir memang menghasilkan limbah radioaktif yang dapat tetap berbahaya selama jutaan tahun, tetapi tetap jutaan kali lebih efisien dibanding pendekatan berbasis reaksi kimia seperti pembakaran batu bara. Proses fisi harus didinginkan secara aktif untuk mencegah reaksi tak terkendali yang dapat menyebabkan kehancuran dan bencana lingkungan seperti yang telah kita lihat Chernobyl dan Fukushima. Fusi di sisi lain tidak memiliki potensi untuk meleleh, dan meskipun menghasilkan beberapa limbah radioaktif, waktu paruh radioaktifnya hanya 12 tahun. Itu juga diprediksi 3-4 kali lebih efisien daripada fisi.
Reaktor fusi dapat ditenagai oleh dua isotop hidrogen yang disebut deuterium dan tritium. Yang pertama sangat umum di air laut. Faktanya menurut Departemen Energi Amerika, jumlah deuterium yang ditemukan dalam 1 galon air laut dapat menghasilkan energi yang sama dengan 300 galon bensin. Tritium lebih sulit untuk didapatkan. Secara alami tritium sangat langka, tetapi dapat diproduksi oleh reaktor fusi menggunakan litium yang diperkaya. Para ilmuwan telah berkali-kali menciptakan reaksi fusi dalam pengaturan laboratorium di masa lalu, tetapi sulit untuk mempertahankan energi yang dibutuhkan guna memanaskan bahan bakar reaktor hingga suhu jutaan derajat Celcius, serta sarana untuk menahan reaksi super panas ini. Inti dari reaktor fusi menampung plasma suhu tinggi yang harus tepat sangat panas agar proses fusi dapat bekerja. Ini berarti harus memompa banyak energi untuk menjaga agar plasma cukup panas. Sampai saat ini masih dibutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menghasilkan reaksi fusi daripada yang dapat diambil darinya. Tetapi perkembangan terakhir menunjukkan pengejaran selama 1 dekade untuk fusi dapat segera berakhir. Tahun lalu reaktor fusi Joint European Torus atau GAT memecahkan rekor dunia baru dengan menghasilkan 59 megajoule energi fusi berkelanjutan selama 5 detik. Rekornya tidak hanya telah menghasilkan sekitar 2 kali lipat dari dilakukan pada tahun 1997, tapi juga produksinya lebih dari 5 detik, cukup stabil dan cukup lama. Angkatan Udara Amerika Serikat ini membakar sekitar 2 miliar galon bahan bakar penerbangan per tahun, dan fusi dapat menurunkan angka itu hingga mendekati nol sambil memberikan pesawat tempur, pembom, drone, dan platform lainnya jangkauan dan waktu berkeliaran praktis tanpa batas. Bagi sebagian orang, terbang tanpa bahan bakar mungkin tetap hanya sebagian fiksi, tetapi teknologi yang kita nikmati sekarang ini pun puluhan tahun lalu juga dianggap seperti itu. Siapa yang terjebak pada ketidakpercayaan apalagi meremehkan, mereka pasti akan tertinggal.